di sekolah umum itu di observasi kinerja itu ada 8 dimensi, dan beberapa dimensinya itu bahkan tidak berhubungan dengan mata pelajaran, bahkan berhubungan dengan aspek sosial, disiplin positif, kemudian keteraturan kelas. Hanya beberapa 2 indikator yang berhubungan dengan metode pembelajaran, dan yang lainnya lebih banyak berhubungan dengan psikologi ternyata. Karena memang untuk menciptakan pembelajaran di kelas yang nyaman itu intinya mulai dari psikologi siswa. Kalau psikologi siswa sudah tidak nyaman dengan mata pelajaran kita, apalagi dengan diri guru kita sebagai guru, maka cara apapun yang kita kembangkan, siswa tidak akan bisa masuk itu apa yang kita berikan. Tapi kalau misalnya psikologi siswa nyaman dengan kita, senang dengan kita, maka apapun metodenya, ilmu itu akan masuk. Walaupun boleh dibilang sumber daya bacaan kita akan kurang, tapi karena proses pembawaannya kita bagus, siswa akan terbuka seperti itu. Jadi ternyata proses pendekatan yang pertama itu adalah disiplin. Ya. Kemudian berikut pembelajaran relevan, yaitu dirancang sesuai konteks budaya. Inilah yang salah satu alasan kenapa pembelajaran juga itu diharapkan dihubungkan dengan kehidupan siswa di sekitar kita. Artinya disesuaikan dengan konteks, termasuk waktu di IKM baru-baru, waktu pertemuan pertama, pencarian judul-judul proyek belajar Pancasila itu sebaiknya melekat atau berada di sekitar sekolah atau madrasah, supaya memang proyeknya itu memang kontekstual dan memang siswa itu merasakan langsung, bukan berkhayal. Itu maksudnya. Kita lihat saja ini. Ini berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan, seperti yang saya katakan tadi, bahwa ilmu ini kan ada namanya rasional mata pelajaran. Kalau kita bicara capaian pembelajaran itu, ketika kita membuka capaian pembelajaran itu ada di awal namanya rasional mata pelajaran. Artinya rasional mata pelajaran itu adalah menghubungkan mata pelajaran kita dengan kehidupan sehari-hari. Artinya dari awal memang siswa disampaikan kalau pelajaran ini sebenarnya bisa kita pakai dalam kehidupan nyata, seperti ini. Rasional kita ketika kita membuka capaian pembelajaran, kita jangan langsung membuka capaian pembelajaran per elemen, tapi kita mulai dari awal, mulai dari rasional mata pelajaran, tujuan mata pelajaran, kemudian yang lainnya. Nah, sekarang apa kira-kira isu strategis terkait pembelajaran pada kurikulum merdeka? Jadi kita langsung ke materi saja. Pembelajaran dalam kurikulum merdeka lebih dikenal dengan namanya pembelajaran paradigma baru, walaupun tetap sama dengan K13 bahwa pembelajaran berpusat pada murid, dimulai dengan merumuskan tujuan pembelajaran secara konkret. Makanya langkah awal dalam kita membuat desain pembelajaran itu adalah bagaimana mengkontekstualisasi CP yang dikeluarkan oleh kementerian, Kementerian Pendidikan maupun Agama menjadi tujuan pembelajaran yang sederhana. Sehingga tujuan pembelajaran itu memang hanya 2 komponen saja, kompetensi dan konten. Cukup. Kalau sudah 2 unsur itu, ada kompetensi dan ada konten, maka itu sudah disebut sebagai tujuan pembelajaran. Dulu kita kenal namanya juga ada istilah mendesain tujuan pembelajaran harus ada ABCD-nya, ada audionya, ada behaviornya, sekarang dikatakan tujuan pembelajaran cukup 2 komponen saja, ada kompetensi dan ada konten. Kalau tulisnya menuliskan luas lingkaran, maka itu sudah disebut tujuan pembelajaran. Menuliskan adalah kompetensinya, luas lingkaran adalah konten. Tidak usah lagi bla 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 panjang. Sehingga dari tujuan pembelajaran yang konteks, yang lebih kontekstual, seorang guru gampang membuat mendesain asesmen, kan menuliskan rumus lingkaran, luas lingkaran, berarti asesmennya tinggal tanyakan saja luas lingkaran, kan gitu. Ini logikanya seperti itu. Artinya semakin sederhana dan semakin konkret pembelajaran itu, maka guru juga semakin paham bahwa untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran ini, maka asesmennya yang saya gunakan. Kalau dulu tujuan pembelajaran sudah ada, sekarang tujuan pembelajaran kita yang buat sendiri guru. Sehingga kalau tujuan pembelajaran dibuat sendiri, maka kita bisa paham juga asesmen yang saya gunakan untuk mengukur
ketercapaian tujuan pembelajaran ini soalnya saya gunakan karena tujuan pembelajaran kita pakai. Sehingga memang dalam desain tujuan pembelajaran tidak menggunakan katanya harus taksonomi belum, harus taksonomi apa. Kalau ini diberi kebebasan sebenarnya. Mudah-mudahan waktu sebentar kita akan sampai sebenarnya mendesain tujuan pembelajaran itu dengan yang 3 alternatif itu. Kemudian dari mendesain pembelajaran asesmen tadi berdasarkan prinsip tadi, maka dikenal ada satu istilah namanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi hanya pendekatan, Pak, bukan cara, bukan metode, bukan model, hanya pendekatan. Artinya dalam pembelajaran diferensiasi boleh model apapun masuk. Dia hanya sejenis pendekatan diferensiasi. Nanti kita akan bicara sebenarnya diferensiasi itu bagaimana. Ya, jadi ini bukan diartikan sebagai model baru, tapi ini hanya jenis pendekatan kita dalam memasukkan, dalam mengkontekstualisasi prinsip pembelajaran yang diinginkan oleh kurikulum Merdeka. Apa itu pembelajaran diferensiasi? Bapak Ibu pasti sudah sering dengar. Ada gambar. Jelas gambarnya, Pak? Bisa dilihat gambarnya? Bisa. 30 detik dari gambar ini apa yang Ibu simpulkan sebelum kita bahas diferensiasi? Ada perbedaan, Pak, dari sisi pakaian atau busana. Nanti diperhatikan, nanti saya akan minta pendapat masing-masing dulu. Karena sebelum kita bahas diferensiasi kita harus pahami dulu, kita harus samakan persepsi dulu. Nah, kalau Pak Guru yang di depan ini dari gambar ini apa yang kita bisa lihat? Perbedaan pakaiannya, Pak. Pakaian. Ya, semua jenis kelamin perempuan, tapi pakaiannya. Ya. Oh ya. Ada yang pakai rok, ada yang pakai celana, ada yang setali. Saya tidak mengerti saya. Kalau Pak Arnold, apa yang Bapak lihat dari sini? Kenal Pak Arnold. Yang sama seperti yang kita tadi, pertama perbedaan pakaiannya, kemudian termasuk sepatunya juga, Pak. Ya, sudah pakai. Artinya yang bahasa Ibu lihat, kalau lihat perbedaan ya perbedaan, kalau lihat persamaan ya persamaan. Saya kan hanya lihat dari sisinya Bapak Ibu semua. Gambarnya akan 1000 bahasa ya kalau dari masing-masing prospek. Hanya saat ini kita ingin menyamakan dulu sudut pandang sebelum kita mempelajari tentang diferensiasi. Kalau Ibu Guru yang di depan ini kita ya berbeda-beda tetapi nah, kalau Pak Musin ya kalau ada warna lain lah. Betul. Kalau Pak Musa ini Pak Pausa gimana? Beda dan seimbang. Beda dan seimbang. Di tengah kuning, sebelah kanan. Iya, 4 tempat. Ternyata media pas ya, kuning titik tengahnya 4 kiri 4 kanan bawah. Nah, saya dari sudut pandang ini masing-masing akan beda. Nah, mungkin Ibu Guru yang di paling tengah juga karena Pak Guru yang tengah saya tuju juga Ibu Guru yang di tengah juga. Saya melihat mungkin perbedaannya dari berbagai perbedaan yang berbeda, mungkin dari segi usia atau tapi mungkin usianya sama ya. Nah, terus tapi mereka punya tujuan yang sama. Nah, terakhir yang jilbab paling belakang sana Bu, ya kita, yang ya kira-kira kita Bu paling belakang ini. Yang perbedaannya seperti tadi, sosok perempuan, cuma masalahnya ada yang pakai celana, ada yang pakai sampai panjang, ada yang pendek. Dan intinya ada persamaannya di antara mereka itu, kebanyakan apa nuansa warna putih. Warna putih. Oke, terima kasih. Semua jawaban Bapak tadi sudah mewakili gambaran. Artinya, Gambarannya diferensi. inilah gambaran siswa di kelas kita. Berbeda Siswa itu Tujuannya sama. ada samanya. Iya. Kadang. tujuannya. Ini kan gambarnya sama aja selama ini perempuan semua. Jadi siswa itu walaupun ada 20 pasti ada samanya juga.
tapi ada juga berbeda. Ini yang harus kita samakan persepsi, bahwa dalam pembelajaran kita tidak bisa menyamakan semua siswa. Ketika ini kita pahami, maka diferensiasi akan masuk. Tapi ketika kita belajar, oke, hari ini kali-kali 3 langsung, berarti itu diferensiasi, karena kita menganggap bahwa semua paham kali-kali 1 dan kali-kali 2 berarti, karena kita langsung ke kali-kali 3. Sementara kita tidak tahu bahwa tidak semua memiliki yang hafal kali-kali 1 dan 2. Sehingga kita paham ini, maka diferensiasi lancar-lancar saja. Karena kita memang di dalam hati kita sudah terpatri bahwa memang siswa itu tidak bisa kita samakan semua. Ada bedanya. Ada yang suka seni, ada yang suka olahraga, ada yang suka bahasa Indonesia, ada yang suka matematika, ada yang suka kimia, macam-macam. Tapi ada juga kesamaannya. Kita harus paham itu. Kita memahami kesamaan misalnya ketika memberikan kelompok. Ketika kita membentuk kelompok, bisa kita lihat dari sisi samanya. Misalnya, supaya cepat ini saya kasih sama saja kelompoknya. Yang audio saya samakan sama-sama audio kelompoknya. Yang kinestetik sama-sama kinestetik. Itu kalau dari segi kesamaan. Atau misalnya ini karena berhubungan dengan HP, kalau begitu saya kelompokkan nanti yang ada HP-nya dengan yang tidak ada HP-nya. Sehingga yang tidak ada HP-nya bisa dibantu oleh yang ada HP-nya. Karakteristik itu harus kita paham dalam membentuk kelompok pembelajaran. Sehingga pembelajaran itu bisa jadi kelompoknya adalah homogen, bisa jadi adalah heterogen. Tergantung tujuannya kita. Kalau tujuannya kita pembelajarannya nanti adalah kita akan memberikan panduan secara bertahap, maka yang paling pakai homogen. Artinya, yang kelompok atas satu kelompok, yang kelompok rata-rata satu kelompok, kelompok bawah satu kelompok. Artinya, kelompok rata-rata di atas bisa kita lepas sedikit. Mungkin dari 10 menit, hanya 1 menit kita lihat. Tapi kita akan lebih banyak mengarahkan perhatian kita kepada kelompok rata-rata dan kelompok bawah. Kalau kita berdasarkan tujuan. Tapi kalau tujuannya kita, saya bentuk kelompok ini supaya nanti tiap kelompok ini akan berbagi. Maka itu heterogen, harus ada yang mampu dan ada yang tidak. Harapannya kita, yang mampu itu akan menjadi tutur sebaya pada teman-teman yang lain. Jadi pembagian kelompok itu bisa berdasarkan persamaan, bisa berdasarkan perbedaan, tergantung sebenarnya tujuan kita mengelompokkan itu apa. Sehingga memang harus kita pahami ini, bahwa setiap siswa punya kesamaan dan punya perbedaan. Sehingga memang wajar dalam kurikulum Merdeka sebuah pembelajaran diawali dengan namanya tes formatif awal. Karena kita tidak mungkin mengetahui informasi-informasi dari siswa itu tanpa kita memberikan kuesioner ataupun pertanyaan. Kita tidak mungkin tahu dia cara belajarnya audio, kita tidak mungkin tahu cara belajarnya visual, kita tidak mungkin tahu apakah dia ragu dekat, apakah dia ragu jauh, kita tidak tahu dia punya HP atau tidak, kita tidak tahu dia bisa kali-kali 1 atau kali-kali 2, kalau tanpa diawali dengan namanya asesmen formatif. Sehingga pembelajaran diferensiasi dengan asesmen itu tidak bisa dipisahkan. Misalnya kita bagi kelompok ini Pak, berdasarkan audio video, pasti pertanyaan lanjutnya pasti dari pengawas itu. Dari mana Anda tahu bahwa ini video, ini audio? Oh tidak, saya kira-kira saja. Tapi kalau, oh ya Pak, sebelum ini dulu saya pernah kasih tes formatif, pertanyaan-pertanyaan yang begini, sehingga anaknya saya kelompokkan. Ada yang video, ada yang kinestetik, ada yang audio, ada yang ragu dekat, ada yang normal-normal, ada yang tipikal suka olahraga, ada tipikal suka musik. Makanya saya bagi-bagi seperti ini. Ada informasi awal. Kita punya alasan-alasan tertentu dalam membuat kelompok. Tidak langsung nomor absen 1 sampai 2, 1 sampai 4 kelompok 1, 5 sampai 8 kelompok 2, 9 sampai 12 kelompok 3. Tidak lagi seperti itu tentang kelompok kita, tapi berdasarkan tujuan itu yang diinginkan kurikulum Merdeka. Jadi dari gambar ini kita sudah sepakat, artinya semua bahwa siswa itu ada kesamaan dan ada perbedaan. Dan kita sebagai guru harus memahami. Oke, kita lanjut Pak ya. Atau ada yang belum sepakat dengan ini? Atau tidak, di kelas saya Pak sama semua, tidak suka matematika. Pokoknya saya tidak suka matematika, ada yang sama semua. Tapi kalau di kelas saya paham loh, semua ada yang suka matematika juga. Oh, nah, berarti memang berbeda-beda. Oke, ini kita masuk ke kasus pertama. Jangan dulu, kalau diferensiasi saya yakin dari tempat saya kemana-mana dia ada jawabannya. Oh, sering saya pakai ini, memang hanya istilahnya kok. Tapi sering ini praktek kita
pakai dalam hidup kita sehari-hari sebelum ada kurikulum merdeka. Oke, kita ke kasus. Ceritanya ada seorang guru SD, guru matematika. Kebetulan Dia datang saya membaca kampung. materinya tentang matematika, tentang perkalian. Jadi awalnya sebenarnya semua siswa itu 32 siswa, dia kasih soal 15 nomor perkalian. Ternyata baru beberapa menit sudah 3 yang selesai. Ributlah di kelas. Karena 3 selesai, yang 29 belum. Maka sebagai guru supaya dia kembali tenang, maka Ibu Renjana memberikan lagi soal 10 nomor kepada yang 3 ini. Jadi yang tadinya 15 menjadi 25 nomor. Jadi yang 3 ini hilang berikutnya. Karena ditambah lagi soalnya 10. Nah, pertanyaan saya, dan ini sering terjadi dalam kita, pasti. Bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang sikap Ibu Renjana? Apakah Bapak setuju dengan hal yang dilakukan atau tidak? Kalau tidak, kira-kira apa yang menjadi solusi dari Bapak Ibu? Artinya ini kan logika saja, maksudnya ada nih kita kasih tugas, ternyata belum waktunya selesai. Aspek dari itu tambah lagi, kerjakan kamu halaman 3 lagi, tambah ini lagi. Menurut Bapak Ibu setuju dengan caranya atau tidak? Kalau tidak, kalau Ibu ada di tempatnya Ibu Renjana, apa yang dilakukan? Pak siapa tadi yang coba silakan Pak. Kasih bagaimana Pak? Kasih keluar. Tidak ada masalah Pak. Ini kedekatan kita. Ini hanya persepsi kita. Masing-masing yang punya guru punya namanya manajer dalam kelas. Kalau Bapak dikasih keluar dia jadi tenang lagi kembali. Ada yang lain lagi? Tidak ada masalah. Yang ibu-ibu setuju dengan Ibu Renjana. Pokoknya dia tambah sepeda ribut, tambah lagi soal 10 nomor. Tidak, saya Pak. Silakan. Kalau menurut saya Pak, bahwa ibu itu tidak berhak untuk mengeluarkan anak seperti yang disampaikan tadi Pak Sahrul, minta maaf Pak. Kemudian yang kedua, ibu tersebut tidak boleh menambah 10 lagi soal, tidak boleh. Kenapa? Karena ini sudah ditentukan memang soalnya itu 15 soal perkalian. Nah, apabila anak-anak ada 3 yang sudah selesai, maka yang 3 itu bisa membantu anak-anak lain begitu. Jadi dia menjadi tutor sebaya anak-anaknya anak-anak yang lain yang belum selesai. Begitu kalau saya Pak. Oke, terima kasih pendapatnya Bu. Ada lagi yang lain? Sudah 3 pendapat nih, saya setuju, kasih keluar, jadikan tutor sebaya. Masing-masing pasti 30 ini 30 pendapat ini. Ada lagi Bu? Kita sering saja Bu. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Kita sering. Kan ini pasti kasus ini sering kita hadapi. Kecuali kita baru jadi guru 1 minggu. Tapi kalau 1 tahun pasti ada kita dapat suatu pertemuan, kita kasih tugas baru 3 soal sudah selesai. Artinya ini kalau kita ada di kasusnya Bapak Ibu ini, kira-kira apa kita lakukan? Ibu yang di belakang Ibu, ya kita Bu, ya. Mungkin ada pendapatnya Bu. Kita santai saja Bu, santai saja kalau saya. Mungkin bisa kita minta yang 3 siswa ini yang selesai lebih dulu untuk membantu teman supaya. Jadi Ibu sependapat dengan Ibu ini tadi supaya jangan dikasih soal, tapi anak yang juga tadi suruh membantu teman-temannya yang Supaya Pak. Kalau Pak Ustadz mungkin bagaimana Pak? Seandainya Bapak di kelas ini, kira-kira solusinya dari Bapak gimana? Supaya kita sering-sering Pak, semua ini kan sering-sering. Kalau menurut saya, seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Bu Materi, bahwa di dalam memberikan materi kepada siswa, terlebih dulu kita harus mengetahui informasi awal tentang kemampuan dari masing-masing siswa.
dengan kemampuan awal yang sudah kita ketahui